Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi Ayo Membayar Zakat. Submaterinya adalah memahami makna zakat. Bagi kamu yang ingin mengetahui pembelajaran sebelum ini, silahkan lihat di playlist. Zakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti adalah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, pengertian zakat ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, maka mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi yang maksud ruku di sini itu orang yang mau beribadah. Jadi kalau orang mau beribadah berarti dia termasuk umat Nabi Muhammad, artinya bertakwa ya. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, setiap orang ini wajib menunaikan zakat apabila dia memiliki syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya adalah di bawah ini. Yang pertama, Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam ya. Yang kedua adalah berakal dan balik. Berakal itu maksudnya mampu berpikir, bukan anak kecil, bukan orang gila ya. Dan balik itu artinya dia harus sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak, semisal kamu ya tidak usah, tetapi orang tua kamu apabila dia mampu maka dia harus melaksanakan. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Jadi harta yang akan dizakatkan itu merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihan sendiri. Jadi harta orang jangan dizakatkan, harus harta kamu ya. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Artinya, kalau misalkan itu adalah zakat fitrah berarti harus 1 tahun. Kalau misalkan itu zakat mal berarti harus 1 tahun. Atau ukurannya yang harus sudah sesuai. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri saja, tetapi mengeluarkan juga yang namanya adalah zakat mal atau zakat harta atau zakat penghasilan jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Ini kita namakan sebagai nisab. Oke, kita bahas yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg ya, atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat ini membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri
agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati Hari Raya Idul Fitri. Nah, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat itu? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama adalah harus beragama Islam, baik itu laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas zakat mal ya. Nah, zakat mal disebut juga adalah zakat harta atau zakat penghasilan, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab, jadi sudah 1 tahun dan senilai dengan 85 gram emas. Pengertian dari nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, misalkan dikasih contoh ya. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya adalah 400.000, maka nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta, yaitu 850.000. Nah, zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak-hak dari fakir miskin yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, sekarang adalah syarat wajib zakat mal ya. Syarat wajib zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik harta haruslah orang Islam. Jadi kalau orang non-Islam tidak usah. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau sudah dewasa dan berakal, tidak gila ya, jadi orang yang waras. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai batas waktu 1 tahun. Yang kelima, yang terakhir, harta tersebut adalah milik sendiri, bukan milik tetangga ya atau milik orang lain. Nah, sekarang adalah jenis harta yang harus dizakati. Jenis harta yang wajib dizakatkan seperti berikut. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Tabungan misalkan ya, sudah 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, dan itu adalah hasil dari temuan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ingatkan kepada orang tua bagi yang belum zakat ya. Assalamualaikum.